Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam perkuliahan teori dan praktik pembelajaran terpadu. Materi hari ini tentang rambu-rambu pembelajaran tematik. Di dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar, ada beberapa hal penting ya yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu itu. Ya, bahwa pembelajaran tematik tidak semua harus mata pelajaran itu dipadukan atau dikaitkan. Jadi tidak harus semua mata pelajaran itu diterpadukan dalam satu tema pembelajaran ya. Nah, sejak edisi revisi tahun 2018 pada kurikulum 2013 itu mata pelajaran matematika dilaksanakan secara sendiri, tidak ditematikan ya untuk di kelas tinggi. Nah, kemudian untuk mata pelajaran lainnya juga yang tidak memiliki keselarasan untuk dipadukan dalam satu tema juga tidak bisa. Jadi harus ditelaah berdasarkan kompetensi dasarnya nanti. Nah, pembelajaran tematik itu dimungkinkan dapat digabungkan kompetensi dasarnya per lintas semester. Ketika di semester 2 itu dan semester 1, semester 2 itu bisa digabungkan, dalam hal ini hanya kompetensi dasarnya. Tetapi ketika dilaksanakan di semester 1, penggabungan lintas semester harus menyesuaikan dengan tingkatan ya. Jadi tingkatannya dari yang misalnya IPK-nya itu dari yang sederhana, kemudian menuju yang tingkatan lebih tinggi lagi sampai nanti dia menuju di semester 2 itu lebih kompleks ya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik fase-fase di setahun pelajaran itu ya. Kemudian kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tadi jangan dipaksakan untuk dipadukan ya. Jadi ada beberapa KD misalnya di IPA dan IPS, PKN itu tidak selaras ya, tidak bisa nanti dilaksanakan secara tersendiri. Ya, jadi tidak bisa diterpadukan. Ini tidak boleh dipaksakan. Kita mencari tema-tema yang selaras. Nah, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema itu, ya sekali lagi, itu dapat disajikan atau dilaksanakan secara tersendiri. Nah, kegiatan pembelajaran ya yang tematik terpadu ini diarahkan itu pada kemampuan membaca menulis ya. Jadi literasi baca, literasi tulis, literasi baca tulis. Nah, kemudian literasi menghitung. Itu literasi numerasi ya, untuk yang literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian ada penanaman nilai-nilai moral. Nah, untuk baca tulis yaitu keterampilan membaca dan menulis. Nah, untuk yang berhitung itu ada lebih kepada kecakapan tentang menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang berkenaan dengan masalah praktis ya. Jadi menyelesaikan masalah praktis di dalam kehidupan sehari-hari untuk konteks kemampuan berhitung itu. Jadi menganalisis informasi itu bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk. Misalnya ada grafik, bagan, tabel, dan ini apakah bisa diselaraskan? Kalau dia bisa diselaraskan untuk yang kelas rendah dengan tema-tema membaca, menulis tadi, misalnya dia menulis
dia mampu menulis bagan yang disajikan di dalam pembelajaran matematik itu, nah nanti masuk di kemampuan membaca menulis. Nah kemudian juga harus uh, direct ya, pembelajarannya itu direct teaching terhadap penanaman nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini berkenaan dengan pembentukan karakter. Nah, di pembentukan karakter untuk kurikulum 2013 itu kan ada 18 nilai-nilai karakter ya yang dibentuk dalam pembelajaran secara ada yang secara indirect, ada yang secara direct, secara langsung dan secara tidak langsung. Ketika penanaman nilai-nilai moral itu secara langsung, maka dia berkenaan dengan muatan materi pelajaran, ya. Nah, ketika dia dalam indirect ya, indirect teaching itu di seluruh kegiatan di sekolah, mulai dari penyambutan siswa di depan sekolah biasanya di halaman sekolah ya. Nah, itu sudah mulai pembentukan karakternya, penanaman nilai-nilai moral ini ya. Sampai akhir pembelajaran, sampai siswa pulang sekolah. Nah, ini indirect teaching namanya. Ya, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di luar muatan materi pelajaran ya. Nah, pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar itu tema-temanya hendaknya disesuaikan ya, dipilih dengan karakteristik siswa. Ya, bagaimana karakteristik siswa di sekolah itu, bagaimana karakteristik siswa di kelas masing-masing yang diampu oleh guru kelas tersebut. Ya harus menyesuaikan. Ketika yang disajikan itu tema-tema tentang lingkungan sekitar ya disesuaikan, tidak bisa misalnya masyarakat yang hidup di pesisir pantai ya kita sajikan yang tidak sesuai dengan karakteristik pantai, misalnya mereka belum pernah lihat kebun binatang, begitu kita sajikan secara abstrak. Nah ini yang tidak disarankan ya. Disesuaikan dengan minat dan lingkungannya ya daerah setempat. Misalnya kalau di Kalimantan Tengah ya ada burung tingang ya, boleh cerita tentang sepasang burung tingang, begitu karakteristik burung tingang itu seperti apa sih bentuknya, kita bisa menyajikan foto-foto tentang burung tingang. Atau tidak kalau yang di Palangkaraya kan ada ya yang di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah itu ya ada di sana. Nah, di luar pagar rumah jabatan itu kita bisa melihatnya secara dekat. Nah, guru bisa merekamnya ya. Jadi konkretnya seperti apa sih burung tingang itu? Atau kalau di Bangkalan Bun itu berkunjung ke Istana Kuning di Bangkalan Bun ya. Nah, berkunjung. Nah, ini nanti temanya dapat nih ya, dan metode karya wisata tentang kearifan lokal, apa sih Istana Kuning. Nah, nanti harus ada LKPD-nya. Sesuaikan LKPD itu kontennya dengan IPK yang ingin dicapai. Misalnya itu IPK untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Ya, harus ada ketika kita mengajak siswa berkunjung ke suatu lokasi dan itu berkenaan dengan materi pelajaran, LKPD-nya harus disiapkan. Di sana jelas petunjuknya siswa harus apa, siswa melakukan apa, ya butir-butir wawancaranya misalnya apa yang harus diamati siswa, ya. Jadi guru sudah menyiapkan fasilitas itu sehingga siswa dapat mengembangkannya dengan baik karena acuannya sudah ada. Tidak bisa berpusat pada siswa, langsung siswa yang paham harus apa nih, harus apa, enggak bisa begitu apalagi di sekolah dasar. Tidak bisa seperti itu.
Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Tadi rambu-rambunya ya, sekarang prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Itu peserta didik mencari tahu ya. Bukan diberitahu. Tadi dia berpusat pada peserta didik atau siswa. Siswa uh, aktif itu untuk mencari tahu. Nah, di awal pembelajaran guru harus membangkitkan ya, memberikan apa keingintahuan siswa terhadap suatu fenomena atau fakta ya, untuk mereka mampu merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Nah, seperti apa misalnya pertanyaan tentang tadi Istana Kuning, kok istana seperti itu ya. Wah, ya itu benar istana ya, bentuk istana seperti apa. Nah, nanti secara pengalaman siswa ya, ada beberapa siswa yang tahu, oh iya Bu, itu ini istananya begini dulu. Oh, istana itu sangat megah di zamannya. Nah, ini selalu kita stimulus siswa untuk mampu menceritakan hal-hal yang membuat mereka mencari tahu, ya, aktif untuk mencari tahu. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Itu tadi. Kalau di Palangkaraya ada apa? Taman kota, kemudian berkunjung kemana lagi? Ke taman pas Komeloh ya. Nah, itu kan pinggiran Sungai Kahaya. Nah, ini yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik atau peristiwa-peristiwa menyenangkan yang pernah dialaminya itu yang mereka ceritakan ya. Sumbernya bisa dengan audiolingual misalnya narasumber asli adalah orang tua. Siswa diminta menceritakan sebagaimana orang tua menceritakan tentang masa kecil, misalnya waktu usia setahun, siswa bisa apa, ya? Nah ini lebih kepada tema yang paling dekat dengan kehidupan seorang peserta didik. Nggak usah jauh-jauh kita cari temanya, ya. Yang terpenting adalah sesuai dengan IPK. Nah, kemudian terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar, ya, yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Jadi satu, Ibu ambil contoh misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu kan modelnya whole language ya. Nah, konsep whole language itu memang pembelajaran bahasa secara terpadu dan utuh, tidak terpecah, tidak terpisah-pisah. Nah, di dalam whole language itu konsep pembelajaran keterampilan berbahasa secara direct, secara langsung juga membentuk keterampilan siswa, kecakapan siswa dalam berbahasa, baik itu secara reseptif maupun produktif. Reseptif itu dia mampu menyimak dengan baik, ya, dia mampu membaca dengan cermat. Produktif, dia mampu menceritakan kembali dan mampu menulisnya atau menulis cerita yang dia sampaikan secara tertulis. Sikapnya adalah dia bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, mandiri, aktif, ya, kemudian dia mampu berbicara secara efektif, empatik, santun. Nah, ini konsep whole language yang bisa diadopsi nanti di pembelajaran tematik terpadu dan bisa juga di apa ya, diaplikasikan pada muatan-muatan pelajaran lainnya selain bahasa Indonesia. Kemudian prinsip berikutnya tentang pembelajaran tematik terpadu, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Boleh tidak terbatas pada buku siswa, karena itu Ibu selalu menyampaikan bahwa jangan terpaku hanya pada buku siswa. Ya, karena itu perangkat pembelajaran tematik terpadu dalam hal ini
tentang penyusunan RPP itu harus dilengkapi dengan salah satunya ya lembar pengembangan materi ajar. Ya, lembar pengembangan materi ajar ini hendaknya guru tidak terbatas pada buku siswa saja. Ya, nah di lembar pengembangan materi itu memang itu digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang di siswa, yang di bagian ke siswa adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik itu harus ada tercantum selain tujuan pembelajaran, petunjuk, juga tentang materi-materi yang dipelajari. Ya, agar ini tidak terfokus pada buku siswa tadi. Ya, buku siswa itu sebagai acuan ya materi pelajaran dari beberapa muatan pelajaran itu. Guru harus mengembangkannya lagi. Nah, ini salah satunya. Jadi sumber belajar tidak terbatas pada buku. Kemudian dikembangkan dari beberapa referensi lain lagi sumber belajarnya. Misalnya ada buku cerita, ada apa lagi tentang buku pantun, kumpulan puisi, ya. Kemudian apa lagi tentang lagu-lagu anak yang relevan dengan tema yang akan dipelajari. Boleh misalnya di kelas 2 itu ada lagu Ruri Abangku ya. Nah, ini juga apakah itu termasuk Ibu? Itu termasuk ya, karena itu membantu siswa untuk menemukan sebuah ide. Nah, misalnya dia bercerita atau dia ingin juga bernyanyi ya, menampilkan kemampuan seninya, kita bisa menstimulus melalui audio-audio visual seperti lagu-lagu anak yang relevan. Nah, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Implementasinya memang seperti itu. Ya, ketika dia secara individu, berarti dia belajar mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Dia dilaksanakan secara berkelompok pembelajaran atau penugasan itu untuk menemukan konsep. Ini nanti terjadi sikap saling tolong menolong ya, harus merata, tapi pembagian kelompoknya berdasarkan kemampuan siswa yang variatif itu ya, tidak boleh tidak merata begitu. Di setiap kelompok harus punya kemampuan siswa yang variatif tadi ya, mulai dari yang berkemampuan cukup baik, baik dan sangat baik itu harus mendapatkan yang sama pembagian kelompoknya. Misalnya siswa dalam kelompok 1 terdiri atas siswa yang sangat baik, baik dan cukup baik. Sangat baik, dia mampu menyimak cerita dengan baik, kemudian dia mampu menceritakan kepada temannya di dalam kelompok. Nah, ini tutor, nanti tutor sebaya namanya. Ya, teman-temannya akan merespon, meniru dari apa yang dilakukan teman yang memiliki kemampuan sangat baik itu. Ya. Kemudian, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan. Nah, ini tadi ya, karena di dalam satu kelompok kecil itu harus merata pembagian anggota kelompoknya. Dalam hal ini peserta didik yang mulai dari tingkat kecerdasan, pengalaman, kemudian ketertarikan terhadap suatu topik, karena dalam satu tema kan berbeda muatan pelajarannya yang diterpadukan itu. Misalnya satu siswa ini pandai membaca puisi, ya, yang ini bermain peran, yang ini pintar membaca numerasi tadi, kemudian yang ini peduli terhadap lingkungan, begitu, lingkungan hidup, dia sangat menyenangi bagaimana cara merawat tanaman, dia tahu langkah-langkah merawat tanaman ya. Nah, kemudian ini dijadikan dalam
satu kelompok belajar hingga terjadi stimulus respon yang baik perputarannya itu. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu yang berikutnya adalah kompetensi dasar KD mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan, dapat diajarkan secara tersendiri. Ini sekali lagi selalu diulang. Kita tidak boleh memaksakan yang tidak selaras itu dipaksakan, ya. Karena tidak semuanya itu selaras, tidak semuanya cocok, ya. Kita akan mampu melaksanakan secara tersendiri. Nah, di dalam pembelajaran terpadu itu harus memberikan pengalaman langsung, ya, mengenai hal-hal yang konkret itu menuju yang abstrak. Ya, seperti apa sih misalnya dari pendekatan tekstual, dari konsep-konsep yang hanya dibaca siswa di dalam buku siswa, kita menuju sebuah proses tentang penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Misalnya, guru tidak hanya menggunakan sumber belajar yang tertulis saja sebagai satu-satunya sumber belajar tadi, ya. Siswa dapat memperluasnya lagi, ya, melalui kegiatan misalnya berkomunikasi tadi, mewawancarai narasumber, ya, tentang konsep materi pelajaran itu, tetapi dalam bentuk yang sudah dikemas, ya. Misalnya tadi berkunjung ke perpustakaan, ke museum, ke Istana Kuning, ya, itu harus ada LKPD yang memuat tentang apa yang harus dilakukan siswa, ya. Kemudian bisa juga siswa menyimak tayangan, apresiasi puisi, ya, bermain peran. Nah, siswa menyimak secara langsung itu loh, pementasan drama anak tuh seperti apa, ya. Kemudian tarian daerah itu seperti apa yang dikreasikan, misalnya antar tarian yang satu dengan yang lainnya. Gerakan-gerakan itu kan lebih konkret, tapi ketika ini landasannya adalah konstruktivisme. Tidak semua bisa kita laksanakan dengan landasan konstruktivisme. Konsep teori belajar dari Piaget dan Vygotsky itu tidak bisa serta-merta di semua konteks karakteristik daerah. Ada beberapa memang tempat kita bertugas yang tidak memungkinkan karena sarana dan prasarananya tidak memadai. Ya, kita bisa sederhanakan tadi, misalnya kalau dia di pinggiran sungai, kita bisa mengajak, tapi tetap dengan kehati-hatian, ya, tidak jangan sampai membahayakan peserta didik. Ya, kalau di sungai jenis-jenis ikan apa? Nah, ini masuk di IPA. Ya, ada jenis-jenis ikan apa, kemudian ciri khas dari perairan sungai, ya, daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah itu apa, ya, karakteristik tanahnya yang identik dengan lahan gambut. Nah, ini kan yang lebih konkret menuju abstrak. Kita bisa berkunjung di daerah-daerah terdekat yang ada di Kota Palangkaraya ataupun di daerah-daerah misalnya di Kapuas begitu, ya, Pulang Pisau, di Kuala Kurun, ya. Nah, dan kegiatan pembelajaran tematik itu dirancang merupakan sebagai urutan kegiatan pembelajaran, ya. Jadi bukan sebagai urutan kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu tidak ada di dalam silabus. Misalnya kegiatan awal, inti, dan penutup itu guru yang mengembangkannya di dalam rancangan RPP itu menyesuaikan dengan masing-masing kompetensi dasar, masing-masing IPK, ya, indikator tujuan pembelajaran, yaitu semua harus disesuaikan.
Ya, pencapaian kompetensinya harus disesuaikan dengan KD. Nah, ini kegiatannya juga harus disesuaikan dengan strategi pengajaran yang akan diterapkan. Ya, konsep saintifik, kemudian 3 model pembelajaran yang memang digunakan dalam format pembelajaran tematik terpadu, itu kita menerapkan yang mana berbasis permasalahan, misalnya berbasis proyek, ya. Nah, ini harus jelas sesuai dengan misalnya yang berbasis proyek tadi langkah-langkah ya sintak dalam pembelajaran berbasis proyek apa saja. Nah, ini yang dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran ya. Jangan kita menyebutkan strategi pembelajarannya saintifik, formatnya tidak saintifik ya. Dengan model pembelajaran berbasis proyek, tetapi tidak ada di kegiatan pembelajaran ya di kegiatan inti itu tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ya. Tidak, malah sepanjang itu guru menjelaskan. Ya, apa tidak boleh Bu menjelaskan? Boleh, ada beberapa yang memang harus dijelaskan guru. Jadi ceramah itu tidak serta-merta hilang begitu saja sebagai seorang guru. Kita juga harus memberikan penjelasan ya, siswa harus apa, harus apa. Tetapi untuk hal-hal yang menemukan tadi berupa penemuan, ya namanya juga saintifik, itu kita memfasilitasi siswa melalui strategi pengajaran yang tepat. Nanti masuk lagi ke muatan pelajaran masing-masing dalam satu tema itu. Ya, dalam satu pembelajaran tematik terpadu itu ada 3 misalnya. Minimal ada 2 muatan pelajaran yang diterpadukan. Nah, ini karakteristik dari masing-masing muatan pelajaran itu tidak boleh dihilangkan. Ya, nanti dengan IPS menggunakan strategi pengajaran apa, strategi pembelajaran apa, itu juga masuk, walaupun dengan pembelajaran berbasis proyek. Nanti masuk tuh di langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti. Ya, nanti kita akan belajar lebih detail seperti apa ketika sudah masuk di materi perkuliahan yang bersifat praktik ya dan latihan. Oke. Sudah selesai untuk materi tentang rambu-rambu dan prinsip pembelajaran tematik terpadu. Ya, kita masih ada tentang bagaimana pengembangan model pembelajaran tematik terpadu. Nah, selanjutnya nanti ada analisis atau telaah, kita menelaah silabus mata pelajaran tematik terpadu, ya. Kemudian juga bagaimana mengaplikasikan secara direct maupun indirect tentang muatan-muatan kurikulum Merdeka ya di dalam materi pelajaran ya. Jadi secara intrakurikuler. Karena orientasi secara apa ya? Secara keseluruhan ya ekstrakurikuler untuk Merdeka Belajar. Tetapi bisa tidak itu dipadukan ya konsepnya ke kurikulum 2013 sangat bisa. Nanti konsepnya seperti apa kita rancang bersama ya konsepnya supaya pengembangannya itu lebih jelas antara K13 dan kurikulum Merdeka itu. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan silabus tematik terpadu. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.